Oke, materi untuk minggu ini adalah tentang abstract data type ya, atau kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah tipe data bentukan. Nah, sebelum masuk ke tipe data bentukan atau ADT ya, abstract data type, kita pahami dulu konsep-konsep yang mungkin sudah kalian pelajari di mata kuliah sebelumnya. Yang pertama, konsep tentang tipe data. Pasti sudah pernah dijelaskan apa itu tipe data. Kalau dari definisi, tipe data adalah jenis data yang mampu ditangani oleh suatu bahasa pemrograman komputer. Kalau kita membuat program pasti menggunakan tipe data. Contohnya INT atau integer, float, double, char itu adalah tipe data. Ya, di bahasa pemrograman pun beda-beda ya penamaannya, tapi secara umum bahasa pemrograman itu bisa menangani tipe data numerik dan karakter itu pasti bisa. Cuman namanya beda-beda saja. Misalkan kalau di C itu untuk integer int, kalau di Pascal integer, kalau di Java sama-sama int. Kalau di C double, kalau di Pascal real. Jadi cuman beda nama, tapi secara umum bisa tipe data itu di setiap bahasa pemrograman itu ada yang tipe numerik dan karakter. Nah, tipe data itu memungkinkan untuk dideklarasikan ya. Nah, di sebuah variabel kita bisa mendeklarasikan tipe datanya apa. Lalu juga ada objek data. Apa itu objek data? Objek data adalah kumpulan elemen yang mungkin untuk suatu tipe data tertentu. Misal untuk tipe data integer atau bilangan bulat, itu mengacu pada objek datanya adalah dari min32768 sampai dengan 32767. Itu objek data yang bisa ditampung oleh integer. Byte misalnya 0 sampai 255, yaitu objek datanya. String adalah kumpulan karakter maksimal, ya sekarang sudah enggak 255 huruf lagi ya. Untuk string sendiri kalau sudah pakai Unicode ya sudah banyak juga. Oke, itu tentang objek data. Struktur data. Struktur data secara definisi adalah cara menyimpan dan pengorganisasian data-data pada memori komputer maupun file secara efektif sehingga dapat digunakan secara efisien, termasuk operasi-operasi di dalamnya. Ya kan sudah sedang kuliah struktur data, setidaknya definisi struktur data adalah pengorganisasian data-data ini. Nah, tipe data dalam bahasa pemrograman yang sudah tersedia itu namanya built-in. Contohnya di sini ada integer, float, char, dan lain-lain. Lalu kita juga bisa mendefinisikan sendiri sebuah tipe data. Kalau di bahasa pemrograman C++ itu bisa menggunakan kata kunci, struct, dan class. Kalau di Pascal menggunakan kata kunci record. Kalau kita mau membuat sebuah tipe data sendiri, kita bisa mendefinisikan seperti ini. Lalu apa itu abstract data type? Bedanya apa dengan user defined type? Ada UDT, ada ADT. Nah, abstract data type ini bukan hanya mendefinisikan tipe data, tetapi juga menyediakan operasi-operasi dan konsep enkapsulasi dalam tipe data tersebut. Jadi tipe data yang kita buat di dalamnya itu ada operasi-operasinya. Nanti saya akan kasih contohnya. Nah, di sini yang tiga jenis tadi ya, antara built-in, UDT, ADT ini ada penjelasannya, kekurangan dan kelebihannya. Kalau yang built-in ini tidak berorientasi pada persoalan yang dihadapi. Tapi yang mudahnya kita tidak perlu mendefinisikan lagi karena sudah ada di bahasa pemrograman. Kalau UDT ini sudah mendekati penyelesaian persoalan yang dihadapi. Jadi kita bisa mendefinisikan sesuai dengan kebutuhan data kita. Misal,
kita butuh data, tipe datanya adalah mahasiswa, di mana di dalam itu ada NPM, ada nama, ada jurusan gitu ya, ada IPK-nya gitu ya. Kita definisikan saja tipe data dengan nama mahasiswa, bisa gitu. Karena kita di sistemnya mengolah data mahasiswa. Nah, itu kan sudah mendekati persoalan yang dihadapi. Nah, after data type itu adalah perluasan dari UDT tadi. Tipe data yang kita buat, lalu di dalamnya itu kita berikan operasi-operasi yang memungkinkan terhadap tipe data tersebut. Nah, nanti kita lihat contohnya. Nah, lalu bagaimana kita membuat tipe data sendiri atau tipe data bentukan itu? Untuk membuat tipe data baru dengan menggunakan tipe data yang sudah ada, misalkan gini, kita pengenlah tipe data yang integer itu diganti lah, jangan pakai integer namanya, itu bisa. Nah, itu menggunakan kata kunci type def. Type def, tipe data lamanya apa, dialiaskan menjadi tipe data yang baru. Itu bisa. Jadi kita bisa menggunakan tipe data yang sudah ada, terus kita bentuk lagi menjadi tipe data baru. Itu bisa. Nah, untuk di sini ada struct ya. Tadi di C tadi disampaikan bahwa untuk membuat UDT itu bisa menggunakan struct dan kelas ya. Nah, di sini juga bisa struct ya, bukan struct ya. Struct dan kelas ini nanti juga digunakan untuk membuat tipe data bentukan di C++. Nah, struct adalah tipe data bentukan yang berisi kumpulan variabel yang bernaung dalam satu nama yang sama dan memiliki kaitan satu sama lain. Jadi kita bisa membuat tipe data bentukan dengan kata kunci struct dan kelas. Jadi tidak hanya untuk struct saja definisi. Nah, tetapi bedanya dengan array, array kan juga kita definisinya sebagai kumpulan variabel. Hanya saja kalau array itu tipe datanya sama. Tapi kalau struct ini bisa tipe datanya berbeda-beda, tidak harus sama. Bahkan di struct sendiri itu bisa menyimpan array dan menyimpan struct itu sendiri. Jadi struct itu bisa menyimpan struct lain atau bisa menyimpan struct dianya sendiri. Gitu. Itu yang memungkinkan di struct. Variabel yang menjadi anggota struct disebut dengan elemen struct, structure-nya, elemen dari structure-nya. Nah, selain variabel juga di dalamnya ada operasi, ada fungsi. Itu nanti di konsep ADT tadi. Bentuk umum kalau kita mau buat sebuah struct itu kita gunakan type def, tapi type def ini boleh ada boleh tidak. Lalu sini kata kunci struct, ini nama struct-nya apa, kurung kurawal, tutup kurung kurawal, titik koma, ini harusnya ada titik koma di sini. Di sini harus ada titik koma. Nah, ini harus ada titik koma di setelah kurung kurawal. Lalu di sini adalah tipe data, lalu nama variabelnya. Tipe data, nama variabelnya. Nah, ini adalah elemen dari struct ini. Elemen. Nah, ini contoh kalau kita membuat tipe data dari tipe data primitif atau mengaliaskan. Kita gunakan kata kunci type def, nama tipe data primitifnya apa, tipe data baru. Misalkan kita pengen ganti int ini dengan bulat. Ya, kita bisa gunakan bulat ini sebagai tipe data. Yang tadinya int main menjadi bulat main. Bulat sama dengan 10. Biasanya int sama int a sama dengan 10. Ini bulat a sama dengan 10. Ya, kita bisa mengganti int menjadi bulat. Tapi int tetap bisa digunakan di sini. Ini hanya sekedar alias saja. Nah, ini membuat struct tanpa mendeklarasikan namanya juga bisa. Ya. Struct langsung di sini
elemennya, dan di sini adalah nama variabelnya. Ini bisa. Tapi struct ini tidak bisa digunakan untuk variabel lain setelah ini. Karena kita tidak mendefinisikan nama untuk struct ini. Dan MHS ini adalah variabel. Kalau di sini konsep untuk struct, MHS ini adalah sebuah objek. Kalau yang tadi dikenal tipe data dan variabel, nanti dikenal kelas dan objek. Nah, ini contoh lain. Kalau kita mau membuat sebuah struct dengan menambahkan namanya, kita buat di sini struct lingkaran. Ini adalah tipe data yang kita buat namanya lingkaran. Dan ini adalah elemen-elemennya. Ini adalah elemen datanya. Elemen datanya cuma satu. Kalau yang mahasiswa tadi elemen datanya ada 3. Selain radius, selain radius ini, ada di sini elemen yang lain, yaitu elemen fungsinya. Ada set radius, ada get luas, ada get keliling. Nah, ini adalah elemen dari struct lingkaran atau tipe data lingkaran yang sudah kita buat. Nah, kalau hanya seperti ini tadi, ini disebut dengan UDT, User Defined Type. Kalau sudah ada operasinya, ada operasi berupa fungsi-fungsi seperti ini sudah dikatakan sebagai abstract data type. Ya, jadi itu. Nah, untuk di buku C++ ini, untuk memahami rule dan tata cara penggunaan kata kunci struct dan class, atau di sini class ya, struct-nya kayaknya nggak ada di buku ini. Bisa dibuka di halaman 261 atau kalau di sini 278. Ini udah masuk ke materi ini, kelas. Nah, apa itu kelas dan fungsinya di C++ bisa dipelajari di sini semua. Jadi kita membuat ADT tadi bisa menggunakan kata kunci struct dan kata kunci kelas. Nanti saya akan tunjukkan bedanya. Tetapi secara umum itu sama. Secara umum, apa yang bisa dilakukan oleh kelas juga bisa dilakukan oleh struct. Apa yang bisa dilakukan oleh struct juga bisa dilakukan oleh kelas. Jadi apa itu kelas di konsep C++ ya? Di sini dikatakan bahwa pembeda antara C++ dan bahasa C itu adalah konsep dari kelas ini. Jadi di bahasa C itu belum ada kelas, adanya struct. Tapi di C++ itu sudah ada kelas, dan struct pun masih bisa digunakan di C++. Ini pembeda ya, major feature yang membedakan antara C++ dan C itu di kelas ini, dengan kelas ini. Yang tadi sudah sampaikan bahwa sebuah kelas itu memiliki data variabel dan fungsi. Kalau data variabel disebut dengan data member, kalau yang data fungsi itu disebut dengan function member. Ya, ini secara konsep, Nah, konsep lebih jauhnya lagi tentang kelas ini itu akan dibahas di mata kuliah selanjutnya di semester depan, yaitu mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Jadi kita hanya menggunakan kelas saja sebagai
tipe data bentukan. Kita membuat tipe data baru dengan menggunakan kelas. Untuk kelas sendiri itu sebenarnya biasanya digunakan untuk mempelajari object oriented programming, ya, pemrograman berorientasi objek. Tapi nggak apa-apa, kita nanti sedikit mempelajari OOP dengan menggunakan kelas ini. Nah, kalau tadi kita punya struct ya, struct namanya di sini mahasiswa atau MHS ya, untuk mengakses elemen-elemen struct-nya itu menggunakan operator titik. Di sini dikatakan di sini untuk mengakses elemen dari kelas itu menggunakan dot operator. Misalkan di dalam kelas tersebut ada display pay, maka untuk mengakses fungsi display pay kita gunakan titik. Yang mengakses adalah variabelnya atau objek datanya. Bagaimana kita mendeklarasikan kelas dan kelas objek? Ini secara umum seperti ini, seperti struct tadi, kelas, terus ini apa nama identifiernya, ini kata kunci. Lalu di sini ada access modifier, lalu ada statement, lalu di sini ditutup kurung kerawang, titik koma. Ingat, selalu gunakan titik koma setelah kurung kerawang di pendeklarasian kelas. Ya. Sebagai contoh, di sini kalau kita mau mendeklarasikan kelas ini, membuat kelasnya. Lalu bagaimana kalau kita pengen mendeklarasikan objeknya? Mendeklarasikan objek atau variabel sama halnya kita mendeklarasikan variabel dengan tipe data biasa. Jadi ini adalah nama kelasnya, lalu ini adalah nama variabelnya. Atau kalau yang sering kita buat adalah ini adalah tipe datanya, ini nama variabelnya. Tetapi dalam konsep kelas ini, kelas dan objek, cars ini adalah kelasnya, mycar ini adalah objeknya. Kalau dalam konsep tipe data, cars ini adalah tipe datanya, mycar ini variabelnya. Jadi kalau saya bilang nanti objek, bayangin saja itu mendeklarasikan variabel dari sebuah kelas. Nah, sama halnya kalau kita mendeklarasikan sebuah variabel itu juga bisa menggunakan koma seperti ini. Jadi sudah menjadi tipe data baru yang cars ini. Tinggal ini nama variabelnya bisa dipisahkan dengan koma, lalu juga bisa menggunakan array dan seterusnya. Nah, ini contohnya untuk mendeklarasikan kelas. Misalkan di sini nama kelasnya adalah kelas X, ikut kata kuncinya digunakan kelas, nama kelasnya adalah X. Lalu kurung kurawal, jangan lupa, lalu di sini tutup kurung kurawal, titik koma. Ini adalah access modifier. Tadi di sini di strukturnya ini ada access modifier. Ini yang nanti membedakan antara struct dan class. Saya akan jelaskan kenapa di PPT tadi kok nggak ada access modifier ya, karena tadi menggunakan struct, walaupun di struct juga bisa dikasih access modifier. Tapi untuk di class, access modifier ini jadi perlu. Kalau tidak ada nanti akan jadi masalah. Nah, privat ini adalah kata kunci untuk access modifier yang tipenya privat. Setelah access modifier didefinisikan, maka di bawahnya ini dia akan menjadi aksesnya adalah sesuai dengan yang didefinisikan sampai dia ketemu access modifier yang lainnya. Jadi sini member A ini tipenya adalah privat.
member B tipenya protected sampai dia ketemu akses modifier lainnya. Misalkan di sini didefinisikan public, maka di sini member C adalah tipenya public. Lalu terus member C didefinisikan ketemu dia privat, maka member D ini privat lagi. Jadi akses modifier itu berhenti ketika ketemu akses modifier yang lain lagi. Apa itu maksud dari akses modifier privat, protected, dan public? Ya, akses modifier privat itu member yang didefinisikan di bawah privat itu hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri atau diakses oleh member dari kelas itu sendiri atau diakses oleh fungsi dari kelas itu sendiri atau diakses oleh friend function. Jadi kalau di C++ itu kita bisa mendefinisikan friend function dan juga bisa diakses oleh friend class-nya. Jadi kita bisa mendefinisikan friend class. Tapi ini friend function sama friend class tidak akan kita bahas di materi ini. Ini udah konsep OOP-nya. Cuman untuk yang privat ini bisa diakses dari situ. Sedangkan untuk protected, selain bisa diakses oleh kelas itu sendiri, friend function-nya dan friend class-nya, itu juga bisa diakses oleh turunan dari kelasnya. Jadi kelas itu bisa mempunyai turunan dan turunan dari kelas itu mewarisi semua sifat dari kelas yang bapaknya tadi, yang menurunkan tadi. Tapi kita tidak akan masuk jauh ke sana. Ya, ini udah konsep OOP lagi ya. Cuman saya sampaikan bahwa kalau kita melihat protected, itu variabel yang kita definisikan atau member yang kita definisikan itu hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri dan oleh friend function-nya, friend class-nya, dan turunan dari kelas itu. Lalu bagaimana dengan public? Member class yang didefinisikan dengan public itu bisa diakses dari dalam maupun dari luar kelas. Ya, dari semuanya, dari berbagai tempat dia bisa diakses. Secara ilustrasi seperti ini. Jadi kalau kita memiliki sebuah bangunan gitu ya yang bisa berinteraksi dengan orang luar, itu hanya yang petugas di tempat-tempat publik seperti itu. Kalau tempat publik ini merasa perlu mendapatkan informasi dari tempat lain, bukan yang minta ini yang langsung ke belakang, tapi yang orang ini yang meminta ke bagian yang di dalamnya lagi. Dan itu adalah data-data yang sifatnya privat dan protected. Nah, ini contoh mendeklarasikan kelas dan mendefinisikan fungsi. Contoh di sini kita mendeklarasikan kelas namanya market. Tipenya di sini public. Di sini ada fungsi namanya display. Isi fungsi display-nya seperti ini. Nah, untuk memanggilnya seperti biasa, ini adalah tipe datanya market, karena nama kelasnya adalah market. Lalu ini ada nama variabelnya atau nama objeknya, L1, lalu L1 titik display. Ini kalau ini mendefinisikan fungsi di dalam kelas. Display ada di dalam kelas. Kita juga bisa mendefinisikan fungsi itu di luar kelas atau di namanya outside the class. Contohnya seperti ini. Di kelasnya ada kelas market, ada fungsi display tapi nggak ada isinya. Tetapi ini prototipenya harus ada di dalam kelas ya. Prototip dari fungsi itu harus ada di dalam kelas. Kalau nggak ada ya nggak bisa juga. Jadi di sini ada void display. Ini adalah prototip dari fungsi. Tapi belum ada isinya. Lalu kita mendefinisikan fungsinya di luar kelas karena kelasnya habisnya di kurung kurawal ini. Kita definisikan fungsi display-nya di sini. Void market, jadi nama kelasnya. Terus dipisahkan dengan titik 22 kali. Terus ini adalah nama fungsinya, lalu kita
definisikan fungsinya. Untuk memakainya juga sama. Oke, ini contoh yang pendeklarasian ya. Jadi kita harus paham cara membuat atau mendeklarasikan kelas. Saya ambil contoh di kode program. Oke, kita buat sebuah program untuk mendefinisikan sebuah tipe data abstrak. Ini untuk informasi bagi kalian ya, yang biasa menginkludkan gitu ya. Tapi kalau sebaiknya yang ini boleh dicontoh, boleh tidak sih. Hanya saja kalau kita menginkludkan ini sudah sama halnya menginkludkan banyak library. Ini termasuk IOStream, termasuk Math, JString, semua diikutkan di sini. Jadi kita tidak perlu lagi nanti susah-susah, aduh library apa yang perlu diinputkan ya, gitu. Termasuk algoritma juga sudah masuk di sini. Jadi mudahnya itu. Dengan kita inputkan itu, ini yang kita inputkan. Kalau dia di C++ ini ya, C++ ini berarti ini yang diinputkan. Jadi kita sama aja menggunakan model ini. Ini udah istilahnya include sabu jagat lah. Include sabu jagat. Ya ini boleh ditiru, boleh tidak. Kalian boleh menggunakan IOStream, nanti kalau butuh matematika, berarti GMath dan seterusnya itu kita tinggal diinputkan lagi. Tapi kalau mau lebih simpel seperti ini. Hanya saja waktu compile-nya lebih lama karena dia memasukkan semua library. Waktu compile-nya agak lama. Oke, itu untuk include. Lalu bagaimana kita sekarang mendeklarasikan sebuah tipe data baru? Misalkan kita membuat tipe data yang namanya lingkaran. Kita pengen menyelesaikan persoalan yang berdekatan dengan lingkaran. Maka kita bisa deklarasikan kelas namanya lingkaran.
Jangan lupa kurung kurawal, jangan lupa titik koma. Oke. Tuh. Lingkaran, kurung kurawal, titik koma. Ya, dengan cara seperti ini kita sudah mendeklarasikan sebuah tipe data baru. Kita bisa gunakan lingkaran, misalkan L1. Ini kalau kita compile, nggak salah, karena lingkaran sudah jadi tipe data yang baru. Ini compile-nya lama karena kita menggunakan ini. Nah, ini nggak ada kesalahan ya, karena lingkaran ini sudah dikenal sebagai tipe data baru. Hanya saja ini belum memberikan output apa-apa. Lalu misalkan lingkaran, ini lingkaran itu punya apa sih? Gitu ya. Kan punya jari-jari. Gitu. Ya, kita definisikan jari-jarinya. Double misalkan radiusnya. Nah, radius ini adalah data member dari kelas lingkaran. Untuk mengaksesnya, kita gunakan titik. Ya. Berarti setelah kita deklarasikan, kita akses radiusnya. L1 titik radius misalkan. Kita isi nilainya misalkan 10. Itu untuk mengakses menggunakan titik. Ya. Kita coba compile. Ini nanti kalian akan tahu bedanya antara struct dan class setelah kita compile. Nah, di sini terjadi kesalahan bahwa radius di sini adalah tipenya privat. Jadi kalau privat, dia tidak bisa diakses dari luar kelas sesuai definisi tadi. Maka dalam pendefinisian kelas itu kita harus menentukan hak aksesnya apa untuk membernya. Lalu kita coba ganti kelas ini dengan menggunakan kata kunci struct. Kita bisa juga mendefinisikan sebuah tipe data dengan menggunakan kata kunci struct. Kita compile lagi. Nah, ketika ini diganti struct, ini tidak ada kesalahan. Artinya apa? Default untuk struct, defaultnya ini adalah public, hak aksesnya. Sedangkan untuk kelas, ini defaultnya adalah privat. Di struct, ini kalau kita kasih hak aksesnya privat, maka akan terjadi kesalahan seperti tadi waktu kita membuat kelas. Nah, ini kesalahannya is privat. Jadi, tanpa kita mendefinisikan public, kalau di struct, itu dia sudah public. Ya. Tanpa kita mendefinisikan privat di kelas, itu sudah privat. Jadi defaultnya di struct itu adalah public, sedangkan di kelas itu defaultnya privat. Ya. Jadi kalau ini kita mau menggunakan kelas, maka di sini agar bisa diakses, tujuannya agar bisa diakses, maka di sini harus dikasih hak aksesnya adalah public. Lalu kita compile, ini udah kelas, sudah public, kita compile. Nah, ini sudah tidak terjadi kesalahan harusnya. Itu untuk deklarasi tipe data. Ini masih member data. Bagaimana kita membuat member function? Seperti tadi dijelaskan bahwa sebuah abstrak data tipe itu bisa memiliki operasi-operasi di dalamnya. Nah, operasi-operasi di dalam tipe data bentukan itu adalah member function. Kita bisa di sini definisikan member function.
Misalkan kita mau menghitung luas lingkarannya, ya kita buat di sini double get luas misalnya, untuk mengambil luasnya berapa sih. Ini kita returnnya. Nah, karena saya sudah menggunakan std C++, di dalamnya itu ada include library namanya math.h atau cmath, maka saya bisa gunakan di sini konstanta untuk nilai b. M b itu adalah nilai pi yang ada di library math, ini dikali r kuadrat, radius kali radius. Maka kita bisa di sini cout misalnya L1, karena ini objeknya adalah L1, kita gunakan titik, kita akses get luasnya. Maka luas ini akan menghitung nilai radius ini, menghitung luas lingkaran dengan radius 10. Ini hasilnya. Misalkan kita mau tambah lagi, misalkan kelilingnya berapa sih? Rumusnya adalah 2 dikali B dikali radiusnya. Lalu kita cetak di sini kelilingnya. Ini luasnya, ini keliling. Nah, itu kita sudah membuat namanya tipe data bentukan atau abstrak data type. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tanya Pak. Ya, silakan. Di yang auto gitu nih Pak, nggak dimasukin dulu isinya. Apa? Dia langsung dapat 3,14 gitu ya Pak? Iya, iya. Karena MP ini adalah konstanta yang sudah ada di library math.h. Jadi kalau kita telusuri di sini di include std C++ tadi titik H, itu ada di sini cmath atau math.h ya. Kita cari di sini cmath, nah ini cmath nih. Nggak tahu kalau di editor kan muncul nggak kalau disorot kayak gini. MP itu 3,14 dan seterusnya, dari sampai berapa digit. Jadi itu MP, asal kita sudah ikutkan ini bisa kita pakai. Ada lagi pertanyaan? Pak mau nanya Pak, Ya. itu di kelas itu bisa langsung didefinisin nggak Pak? Nggak harus di integer main-nya gitu Pak? Nggak, kayak langsung di sebelah kurung kurawalnya gitu pakai struct tadi kalau untuk kelas? Di dalam mainnya? Bukan Pak, di ini Pak, di apa sebelah kurung kurawal itu Pak, di sebelum titik koma, di sesudah kelas Pak. Sini. Iya Pak, LI gitu bisa nggak Pak? Oh, LI di situ. Iya Bisa. Pak. Bisa. Tapi dia mendefinisikan sebuah objek LI ya. Kita lihat dulu apakah dia harus dikasih nama. Ini apakah boleh dikasih nama tidak gitu ya. Kita coba lagi ya. Kayaknya bisa harus dihapus deh.
bisa juga. Jadi misalnya gini ya. Jadi kita sini mendefinisikan L1 ya. L1 juga dikenal. Kalau misalkan lingkaran ini tidak ada, ini pilih juga. Hanya saja kita tidak bisa mendefinisikan lagi sini L2, lingkaran L2 gitu. Karena memang si kelas ini nggak kita kasih nama ya. Kita kasih ini adalah struktur dari L1 gitu. Gitu. Iya. Ada lagi? Ya sebaiknya dikasih nama, karena nggak dikasih nama nggak bisa dipakai lagi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan. Misalkan ya, sebagai gambaran saja, ini Pak Abdul L1 ya, L1-nya belum dikasih. Gambaran saja, misalkan kita punya, misalkan mendeklarasikan misalkan integer ya, X sama dengan 10. Ini bisa nggak sih dilakukan di dalam deklarasi kelas seperti ini? Ini kan 2 kali ya, 2 baris ya. Ini sama aja kalau kita mirip-miripkan dengan ini. Untuk yang X ini, maka dia prosesnya adalah seperti ini. Integer X, lalu kita di sini X sama dengan 10, jadi 2 kali. Nah, padahal X ini kita bisa kasih nilai awal langsung ketika kita mendeklarasikan. Nah, sekarang apakah untuk yang di kelas ini bisa? Ya, jawabnya bisa. Tapi ya bukan L1 sama dengan 10 seperti ini, juga bukan. Karena kalau seperti ini kan nggak bisa. L1 tipe datanya adalah lingkaran, 10 itu adalah integer, jadi nggak masuk. Atau L1 radius sama dengan 10, ya nggak bisa. Ini nggak bisa. Nah, bagaimana caranya? Maka kita masuk ke dalam konsep yang namanya konstruktor. Dalam kelas itu adalah konsep yang namanya konstruktor. Sekali lagi, kalian harus baca buku. Di sini sudah ada teori tentang konstruktornya. Ini nggak semua saya jelaskan, karena di bab yang saya lewat itu lebih cenderung ke OOP ya, Object Oriented Programming. Nanti mungkin akan dijelaskan, tapi dalam kasus-kasus lainnya nanti. Kita masih dalam konsep untuk ADT-nya dulu. Nah, ini ada judul tentang kelas konstruktor dan destruktor fungsi. Jadi di dalam kelas itu kita juga bisa mendefinisikan bagaimana nanti ketika sebuah objek dibuat, itu kita bisa langsung berikan nilai awalnya. Itu menggunakan konstruktor. Dan untuk menghapus memori yang digunakan, kita bisa gunakan fungsi destruktor. Oke, kita masuk ke konstruktor dulu. Konstruktor itu apa? Secara definisi, konstruktor adalah fungsi publik yang mempunyai nama yang sama dengan nama kelasnya. Jadi kalau ada fungsi, terus namanya sama dengan nama kelasnya, itu namanya konstruktor. Tetapi tidak serta-merta kita membuat fungsi dengan nama yang sama, ada aturannya. Aturannya apa? Ini ada 5. Yang pertama yang jelas adalah namanya harus sama dengan nama kelasnya. Yang kedua, sebuah konstruktor itu harus dideklarasikan di public. Ya.
di hak akses publik, nggak boleh di dalam selain publik. Yang ketiga, bisa didefinisikan di dalam kelas maupun di luar kelas, seperti tadi yang dicontohkan. Nah, konstruktor sendiri tidak memiliki return value, bahkan void. Jadi, fungsi ini tidak ada void-nya, tidak ada return value-nya. Ya, namanya konstruktor. Jadi, kita tidak perlu menuliskan apapun di dalam sebuah konstruktor ya, untuk yang return-nya. Nah, konstruktor ini akan otomatis dipanggil setiap sebuah objek dibuat. Jadi ketika kita mendefinisikan ini, maka ini adalah membuat objek L1. Maka ketika kita mendeklarasikan L1 ini, maka dia akan memanggil konstruktor jika ada. Masalahnya di sini tidak ada konstruktornya. Untuk itu kita buat konstruktornya. Ketika objek dibuat, dia akan memanggil konstruktor nanti. Nah, sebelum kita buat, kita masuk ke sini lagi. Ada berapa jenis konstruktor? Nah, secara tipenya konstruktor itu ada 3 lah minimal. Yaitu konstruktor dengan default value, konstruktor dengan parameter, ada juga copy konstruktor. Konstruktor dengan default value ini berarti fungsinya tanpa parameter. Contohnya ini. Di sini tidak ada parameternya, maka di sini adalah konstruktor dengan default value. Ini adalah nama fungsi yang ada di public, yang namanya sama dengan nama kelas, yang tidak ada return value-nya di depannya. Ini namanya konstruktor. Konstruktor yang kedua itu ada ini, dengan 3 parameter. Konstruktor yang ketiga ini. Di sini parameternya adalah kelas dia sendiri, dan di sini ada reference ke objek yang lain. Dan untuk membuat fungsi destruktor itu menggunakan tanda cacing. Maka ketika kita membuat sebuah tanda cacing diikuti dengan nama kelas, lalu diikuti dengan fungsinya, maka itu berarti kita mendefinisikan sebuah destruktor. Fungsi destruktor adalah membebaskan memori. Sebagai contoh, kalau kita mendefinisikan sebuah kelas lingkaran, lalu di sini ada objek namanya L1, tipenya lingkaran, maka kita meminta program untuk mengalokasikan memori untuk tipe data radius double. Jadi saya minta dialokasikan memori untuk tipenya double. Saya minta dialokasikan memori untuk menyimpan fungsi luas. Saya minta memori untuk menyimpan fungsi get keliling. Itu ketika kita mendefinisikan ini. Nah, ketika ini sudah tidak mau kita gunakan lagi, kita destruct. Maka memori yang dialokasikan tadi itu akan dibebaskan dan bisa dipakai oleh program lain. Itu fungsi dari destruktor. Oke, kita coba membuat konstruktor. Yang pertama adalah default value atau konstruktor dengan default value. Berarti di sini kalau kita membuat konstruktor dengan default value, ingat nama konstruktor itu adalah sama dengan nama kelasnya, yaitu lingkaran tanpa return value. Kita copy saja nama kelasnya, paste, kurung, tutup kurung, karena dia tanpa parameter, jadi seperti ini. Jadi itu adalah konstruktor dengan default value. Nah, kita pengen defaultnya seperti apa? Misalnya, defaultnya adalah nilai radiusnya adalah 1, misalnya. Ya, kita isi aja, radius sama dengan 1. Atau ya udah sama 1. Jadi ketika kita definisikan seperti ini, lingkaran L1 gitu, maka dia secara tidak langsung akan memanggil fungsi konstruktor ini. Oke, sekarang konstruktor saya hapus dulu ya, lalu kita compile, lalu kita running.
nilai dari ini berapa, L1-nya berapa, keliling berapa, atau radiusnya berapa. L1 titik radius seperti ini. Nilainya random banget ya. Nilainya random banget. Maka kalau kita gunakan konstruktor ini, nilai dari L1 ini, radiusnya akan 1. Radiusnya 1, terus luasnya 3,14, terus kelilingnya 6,28. Itu konstruktor dengan tanpa parameter, berarti dia default value. Lalu misalkan dengan parameter, kalau kita membuat seperti ini salah ya, karena fungsi tidak boleh sama persis. Namanya lingkaran, ini juga lingkaran nggak boleh, kecuali beda parameternya. Beda parameter boleh. Ini misalkan double radius, double R gitu ya. Radius sama dengan R. Maka nilai radiusnya nanti tergantung dari nilai yang kita masukkan. Misalkan kalau di sini dengan R tapi sama-sama radius bisa enggak gitu. Sekarang kalau misalkan radius sama dengan radius, nah sekarang masalahnya ini radius yang mana? Apakah yang ini atau yang atas? Gitu. Untuk memastikan ini radiusnya adalah yang atas. Kalau ini pasti memanggil yang radius ini. Dua-duanya ini adalah radius yang ini. Tapi kalau kita pengen memanggil yang atas, untuk memastikan bahwa yang atas yang punya radius ini, kita gunakan this radius. Ini ada tanda panah ya, bukan titik. Ya. Nanti akan saya jelaskan lagi di sesi minggu depan lagi ya, atau sesi link list nanti. Kenapa menggunakan tanda panah? Nah ini ya, this radius ini berarti dia radius yang ini punyanya si kelas. Radius yang ini punya yang ini. Lalu bagaimana kita mendeklarasikan di sini L1 kita pengen isi nilainya 10 ya. Buka kurung saja. L1 buka kurung 10. Maka nilai dari radiusnya nanti 10. Oke. Lalu konstruktor yang ketiga itu adalah copy konstruktor. Di mana parameternya di sini ini adalah lingkaran. Jadi lingkaran di dalam lingkaran, lingkaran. Lalu di sini lingkaran gitu ya, lingkaran lain atau L aja lah, lingkaran L. Maka di sini radiusnya ini sama dengan L titik radius. Boleh pakai list, boleh. Kalau list itu pasti ke sini area. Nah, karena L ini adalah objek dari lingkaran, maka L ini juga memiliki radius. Ya, kalau mau di-copy, ya radiusnya dimasukkan ke sini. Cara makanya bagaimana? Misalkan kita punya L2. Lingkaran L2, buka kurung L1. Ya. Misalkan seperti itu. Maka, nilai dari L2 ini akan di-copy ke dari L1 akan di-copy ke L2. Kita coba tes di sini cetak L2-nya. Ini L2, ini L2. Lalu kita compare. Hasilnya sama.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, cukup pertemuan hari ini. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.